Welcome to my channel. Halo, saya Octavia Sri Wahyuni, mahasiswa UTAM 45 Jakarta, program studi Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisa tentang debat pertama hingga ketiga pada Pilpres 2024 guna memenuhi proyek UAS mata kuliah Komunikasi Persuasi. Debat merupakan kegiatan bertukar pikiran antara dua orang atau lebih yang saling berusaha mempengaruhi untuk menerima gagasan yang disampaikan. Kata debat berasal dari bahasa Inggris debate yang berarti diskusi formal pada pertemuan publik atau dalam parlemen. Menurut Kamus Formal Bahasa Indonesia, debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberikan alasan-alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Umumnya, debat bertujuan untuk mendapatkan dukungan dan pembenaran atas gagasan yang disampaikan. Namun, secara khusus, debat memiliki beberapa tujuan, yaitu agar dipilih menjadi pemimpin, mengambil kebijaksanaan, menentukan benar salah, dan menolak dakwaan. Debat pada Pilpres 2024 menjadi instrumen komunikasi politik untuk mendapatkan simpati publik, di mana strategi debat bukan sebatas menyampaikan visi misi, program dan gagasan, tetapi juga kecerdasan emosi dan berbagai trik penguasaan panggung lainnya. Menurut Arthur N. Kruger 1960 dalam buku Modern Debate, Its Logic and Strategy, terdapat dua macam strategi dalam debat. Yang pertama adalah strategi menyerang. Teknik yang digunakan adalah dengan cara mengejutkan, bertanya balik, provokasi, memotong, antisipasi, melebih-lebihkan, kontradiksi, dan teknik menyangkal. Strategi yang kedua adalah bertahan. Teknik yang digunakan adalah teknik mengelak, menunda mengangkat, berterima kasih, menguraikan, bertanya, dan kompromi. Teknik di atas dapat digunakan menyesuaikan situasi yang terjadi pada saat debat berlangsung. Saya akan memulainya dari debat pertama Pilpres 2024, yaitu debat pertama Capres yang diselenggarakan pada hari Selasa 12 Desember tahun 2023 di gedung KPU dengan tema Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik, dan Kerukunan Warga. Pada kesempatan ini, ketiga kandidat pada debat Pilpres 2024, mereka menyampaikan apa yang menjadi visi, misi, dan program yang akan mereka usung. Dimulai dari Capres nomor urut 1, yaitu Bapak Anies Baswedan, yang menyampaikan bahwa beliau bertekad membuat hukum berdiri tegak di tanah air karena beliau merasa bahwa hukum di Indonesia masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Beliau juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan saat ini belum menempatkan prinsip-prinsip hukum yang baik. Masih banyak aturan hukum yang diterabas karena kepentingan kekuasaan. Oleh karena itu, seharusnya hukum dapat menjadi rujukan keadilan dan memberi kebermanfaatan dan kepastian untuk semua. Dilanjutkan dengan Capres nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto, memastikan akan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya apabila terpilih pada Pilpres 2024. Beliau menjelaskan bahwa semua pihak harus terlibat dalam pemberantasan korupsi, dan pada kesempatan tersebut beliau juga mengajak rakyat untuk bersama-sama mengawasi kebijakan yang telah berjalan agar bisa sesuai target dan memberi manfaat. Beliau juga menyampaikan bahwa rakyat Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan berhak mendapat perlindungan dari negara. Yang terakhir, Capres nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo, menegaskan bungkam suara masyarakat bukan ciri negara demokrasi, maka pengekangan kebebasan bersuara harus dihentikan. Beliau tidak mau apabila masyarakat yang berpendapat harus berurusan dengan aparat. Saya akan melanjutkan pada debat kedua Pilpres 2024, debat pertama Cawapres, membahas tentang ekonomi kerakyat, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, struktur, dan perkotaan, yang diselenggarakan pada hari Jumat 22 Desember 2023 di Jakarta Convention Center atau GCC Senayan, Jakarta Selatan. Berdasarkan rangkuman pada debat kedua Pilpres 2024, Caimin menekankan konsep slepetnomik
bisa menjadi solusi pembangunan ekonomi Indonesia makmur, sehingga berdampak merata untuk seluruh masyarakat. Sedangkan Bapak Gibran mengatakan bahwa bonus demografi menjadi kesempatan Indonesia untuk meningkatkan produktivitas nasional. Beliau berharap untuk anak-anak muda dapat memanfaatkan bonus demografi sebaik mungkin. Dan Bapak Mahfud MD akan menyiapkan anggaran sebesar 2.500 triliun selama 5 tahun. Tersebut akan digunakan untuk memimpin bangsa Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Selanjutnya, tema debat ketiga Pilpres 2024 adalah debat kedua Capres tentang pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik yang diselenggarakan Minggu 7 Januari tahun 2024 di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Sekalipun pada debat ketiga Pilpres 2024, pada saat penyampaian visi dan misi sempat diwarnai dengan saling serpaslon, seperti pada saat Bapak Prabowo menyindir orang-orang yang berbicara tanpa data dan Bapak Anies sindir Menteri Pertahanan RI, namun hal ini tidak mempengaruhi kondisi tetap dapat berjalan dengan baik hingga selesai. Tentu dari ketiga hasil debatan perhatiannya beragam dari masyarakat. Jika dihubungkan dengan komunikasi persuasi dari debat pertama hingga ketiga pada debat Pilpres 2024, komunikasi persuasi yang dilakukan oleh ketiga paslon, mereka mempromosikan diri dengan baik. Mereka menyampaikan apa yang menjadi kerja nyata atau pencapaian yang pernah mereka lakukan, dan menyampaikan visi, misi, dan program yang akan mereka usung ketika menjadi seorang pemimpin dapat menguntungkan bagi mereka sebagai Capres dan Cawapres 2024. Namun dari sisi komunikasi politik, menurut Gun Gun Herianto, pakar komunikasi politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Ciputat, menilai ada benang merah dalam gaya komunikasi ketiga capres dari pengamatan dua debat. Gaya Bapak Anies lebih terstruktur dengan kekuatan retorika yang sistematis dan diksi yang retoris. Dan gaya Bapak Prabowo bergaya dinamis cenderung asertif, langsung ke tujuan dan menyerang. Sementara gaya Bapak Ganjar berusaha menjadi sosok tengah yang peka dan berpengaruh bagi dua kandidat. Idealnya dalam debat, para calon pemimpin dapat menunjukkan gaya persuasi yang dimiliki, baik verbal maupun nonverbal. Namun pada kenyataannya, para kandidat cenderung memaparkan gagasannya secara intensif, disertai penyamaran aspek-aspek tertentu, saling sindir dan menonjolkan sisi-sisi buruk dari pesaingnya. Dengan adanya debat Pilpres 2024, yang diselenggarakan dengan melibatkan beberapa media, menjadi momen strategis bagi para paslon Capres dan Cawapres. Melalui debat, paslon dapat menunjukkan kelebihan dan kemampuan yang dimiliki kepada masyarakat sebagai pemilih. Oleh karena itu, penting bagi para paslon memiliki keahlian komunikasi persuasi untuk memotivasi dan mengarahkan orang lain dalam mencapai tujuannya. Menurut Meka 1995, komunikasi politik mengandung elemen-elemen yang disengaja dan bersifat persuasif. Melalui komunikasi politik persuasif, seseorang dapat mengubah pola pikir orang lain terkait pandangan politiknya dalam kehidupan berkelompok atau dalam hal ini dalam kehidupan bernegara. Apabila dilihat etik dalam persuasi, ketiga kandidat dari setiap paslon Capres dan Cawapres 2024 dengan posisi sebagai persuad tentu perlu memperhatikan beberapa hal penting sebagai berikut. Yang pertama adalah beretika, yaitu sekalipun dalam posisi debat, namun tetap memperhatikan etik komunikasi yang baik. Menggunakan bahasa sopan sehingga tidak menimbulkan propaganda dan saling menghargai antar. Kedua, bertanggung jawab, yaitu dapat bertanggung jawab apa yang telah disampaikan baik itu visi, misi, dan janji-janji maupun jawaban dari debat. Ketiga, jujur, yaitu menyampaikan pesan sesuai fakta yang disertai data. Keberhasilan dari komunikasi persuasif adalah apabila pesan politik yang disampaikan persuad kepada penerima pesan dapat tersampaikan dengan baik, dapat memenuhi kriteria dan perspektif etika komunikasi politik, akan membawa keuntungan bagi Capres dan Cawapres. Demikian hasil analisa yang dapat saya sampaikan, pesan bagi kita semua agar kita menjadi orang-orang yang bijak dalam memilih pemimpin kita sekarang, karena pilihan kita menentukan masa depan bangsa kita. Yuk sama-sama kita gunakan hak pilih kita, jangan sampai golput. Thank you for watching, don't forget to subscribe.